Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zayan Murtaja dengan NIM 0503231013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori dan konsep dasar keuangan Islam dan kerangka pendekatan ekonomi moneter Islam. Pernah nggak kepikiran kalau uang dalam Islam itu punya konsep yang beda dari ekonomi konvensional? Nggak cuma sekadar alat tukar, tapi juga harus dikelola dengan prinsip keadilan. Terus, gimana cara Islam mengatur keuangan dan sistem moneternya tanpa bunga? Yuk, kita bahas. Teori dan konsep dasar keuangan Islam. Dalam ekonomi umum, uang itu alat pembayaran. Tapi dalam Islam, uang bukan sekadar media transaksi, melainkan juga amanah yang harus digunakan dengan bijak. Dulu, umat Islam pakai dinar dan dirham berbasis emas dan perak yang punya nilai intrinsik. Selain sebagai alat tukar, uang juga jadi standar dalam menilai barang dan jasa. Tapi yang menarik, Islam melarang spekulasi dan penimbunan uang yang bisa merugikan banyak orang. Makanya, keuangan Islam lebih fokus pada sistem jual beli al-bai' dibandingkan riba. Kebijakan moneter Islam bisa tanpa bunga. Nah, kalau dalam sistem konvensional kebijakan moneter banyak bergantung pada suku bunga, di ekonomi Islam justru bunga dilarang. Terus, gimana cara sistem ini tetap berjalan? Jawabannya, sektor real. Jumlah uang yang beredar disesuaikan dengan aktivitas ekonomi nyata, seperti investasi dan perdagangan. Bank syariah nggak pakai bunga, tapi menerapkan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kinerja investasi, bukan ditentukan di awal seperti bunga. Selain itu, dalam sejarahnya, sistem moneter Islam dulu berbasis emas dan perak, yang bikin nilai mata uang lebih stabil dibanding uang kertas saat ini. Jadi, konsep uang dan kebijakan moneter dalam Islam ternyata cukup unik ya. Menurut kamu, apakah sistem ini bisa diterapkan di dunia modern dan jadi solusi yang lebih stabil dan adil? Atau ada tantangan yang harus dihadapi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.